Ustazah Suhaya Timro dari Al-Mawadah. Semoga apa yang telah dibaca, sholawat dan tawasul, insya Allah mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadulillah alladzi jama'ana fi hadhihi majlisin mubarakah wa nahmadu ala ni'matil Islam. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Hendra SHM, Bapak Camat dari Gunung. Yang terhormat Bapak Haji Murad SM beserta Ibu Anis kami selaku lurah. Yang saya hormati Bapak Zul Yadan Rifai SSP MSI, juga yang kami hormati Bapak Haji Didu Kasih Esos Pondok Timur. Yang saya hormati Pak RW dan Ibu RW Kacang Timur dari RW 1 sampai 13. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Al-Haj, Ustaz Haji Jajang Al-Haj. Juga yang kami hormati Bapak Ustaz Suwadi, Ketua RT Pondok Kacang Timur. Yang kami hormati Ibu Hajah Faridah BKMT Kacang Timur. Yang kami hormati Ibu PKK RW 01 sampai 13. Juga yang kami hormati Pokja 1 sampai 4 Pondok Timur. Tidak lupa anakku yang cantik, ganteng, yang kami sayangi, juga para tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan tidak lupa jamaah pengajian terpadu di Pondok Kacang Timur. Semoga semua mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, tidak mengulangi rasa takjub kami. Semoga semuanya Allah yang akan memberikan kepada kita. Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dapat pengajian terpadu dan santunan yatim di Kelurahan Pondok Kacang Timur. Semoga apa yang telah kita laksanakan insya Allah dapat bermanfaat. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta pengikutnya yang setia sampai yaumul akhir. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran sebelum acara lanjut. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Anda hadirin ya, waktu solihah wa ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa sayyidil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah, untuk agenda selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu
Zilda dan terjemah Ibu Titin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghati anak yatim dan tidak mengajukan memberikan makanan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai sholatnya, orang yang berkarya dan enggan menolong barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ibu Jaziah dan Ibu Titin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang dengar dan yang membaca mendapatkan cucuran rahmat dari Allah SWT. Baiklah, meningkat acara selanjutnya sambutan dari RW 09 Bapak Nahwaloh kepada yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bismillah syarri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Haji Hendra, yang terhormat Bapak Lurah Haji Murtado, yang terhormat Bapak Sekol Kabupaten Timur Bapak Zul dan staf Lurah yang kami muliakan, guru kita sama-sama ya Ustaz dan yang Al-Haj yang kami muliakan.
Muliakan juga ustazah yang kami tidak dapat seperti yang masalah kami yang terhormat bagi sana dan mas, yang terhormat bapak-bapak ketua RW dari 01 sampai 012, yang terhormat ibu-ibu PKK dari RW 01 sampai 013, yang terhormat ibu KMT, yang terhormat ibu BKMM Kecamatan Lumaren, yang terhormat Ketua Pokja 1 sampai dengan Pokja 4, yang terhormat kaum muslimin dan muslimat NU, yang sama-sama kita cintai anak kita, karena yakin bahwa mereka adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara majelis taklim kaum ibu ini dan santunan yatim. Selawat serta salam tak lupa henti-hentinya curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berharap melalui acara santunan dan perkumpulan ini akan menambah rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak yatim di lingkungan kita masing-masing dan mempertebal kembali iman Islam kita dan menambah rasa cinta pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kami atas nama Forum RW Kelurahan Pondok Kacang Timur mengucapkan terima kasih segaranya acara ini kepada Bapak Lurah Pondok Kacang Timur beserta staf, pengurus ibu-ibu PKK Kelurahan, pengurus ibu-ibu PKK RW 09, majelis taklim kaum ibu di Kelurahan Pondok Kacang Timur, dan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga jerih payah atas partisipasi dicatat sebagai amal besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, mohon maaf apabila ada segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW 9 yang sudah memberikan permohonan maaf dan menyampaikan hal yang tadi disampaikan. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Camat kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati dan banggakan Kepala Kelurahan Pondok Kacang Timur Haji Baru beserta Ibu Lurah, saya hormati Pak Sektor beserta seluruh jajaran dari Kelurahan Pondok Kacang Timur. Yang saya hormati tentunya para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Polsek atau yang mewakili, Pak Dawil atau yang mewakili dari Kabin Aktivitas dan Humas, dan tentu saja alhamdulillah Pak Kiai kita sudah hadir, ya jenjang ya dari
dari Kota Bandung, Jakarta Barat, jauh-jauh minggu beliau datang untuk bisa melakukan di Pondok Aren. Lalu yang saya hormati Ibu Ustazah, yang paling saya hormati juga adalah kedua panitia pelaksana ini, pengajian terpadu dan santunan yang kita selenggarakan hari ini baru jajarannya, karena saya yakin dan percaya perjuangan panitia yang luar biasa yang membuat kita semua bisa menyelenggarakan acara ini. Kita doakan semua panitia sehat selalu, diberikan kemudahan karena selalu mengurus anak-anak yatim yang ada di Pondok Timur. Bu, maaf saya tidak sebutin semuanya, tidak mewakili rasa hormat. Mari kita syukuri hari ini kita berkumpul pagi ini. Panas sama. Ini saya lagi ngomong ini. Pas saya dulu mana ini? Ini bagian rumah tangga saya kalau. Jadi istrinya tambahin dulu yang pertama. Yang kedua, ini emang AC saya juga ganti baru. Nah, kalau bisa diprioritaskan kali ini tempat kita berkumpul ngaji ya, kalau ada tapi emang ini 2025 esensi soalnya. Jadi ada keterbatasan juga mungkin dalam, tapi Pak Lurah pasti sudah berupaya untuk bisa mengadakan itu. Tapi saya ingatkan lagi nih Pak Syekh, tolong diseriusin, diprioritaskan. Nanti kalau memang yang kita tidak bisa, ajukan ke dinas-dinas teknis di Tangsel yang memang ada juga Bapenda tuh di habis pemekaran tuh yang kantor lama kan sekarang baru ayo mudah-mudahan nanti ini kemarin bisa semuanya. Baik Ibu, mohon maaf atas kejadian pada hari ini pas Ibu ya. Mudah-mudahan harinya Ibu yang keluar dari Allah dengan pahala-pahala yang kepada sampai di mana tadi itu? Kita bersyukur ya hari ini berkumpul, ternyata wajah-wajahnya penuh sukacita, berbahagia, bisa silaturahmi bersama saya, apalagi bisa hadir untuk semuanya. Singkat saja sebenarnya atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Pondok Aren, saya ingin mengapresiasi tadi kepada panitia, kepada seluruh pihak, Pak RW, Pak RT, apalagi Pak yang memang menaungi semuanya ini, dan saya bisa terlaksana dan terus bisa memberikan kondusif di masyarakat rumah Pondok Timur. Untuk hal yang salah ini kayak pakai ya hari ini pas banget memang dari sejak awal Haram semua daerah kita menyelenggarakan yang namanya menjadi semua kita berupaya untuk masih agar di bulan ini karena memang momennya lebih yakin ya. Dan alhamdulillah hari ini saya sampai di Pondok Timur ya, kita sama-sama memberikan santunan kepada rakyat yang ada ya. Bantu pemerintah nih apa yang sudah dilakukan Pak RW, Ibu Panitia, karena sebenarnya itu pemerintah kan yang memperhatikan semua warganya gitu ya, dengan banyak sudah ya. Ini salah satu bagian yang dilakukan oleh masyarakat membantu pemerintah. Begitu saya mengucapkan terima kasih atas selalu bergabungnya kebersamaannya di semua ini sehingga segala sesuatu yang dilakukan ini sama buat orang lain. Yang terakhir kita mau bulan Agustus Pak RW katanya sampai nasionalisme warga ditingkatkan lagi. Sudah bulan Agustus jangan lupa pasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing. Ya pasti punya ya yang ada baik yang memang jelek juga pasang aja nggak apa-apa.
kalau beli minta ke murah lagi, ya kan? Takutnya kan begitu, saya mah di rumah minta ke saya lagi, ya, gitu ya. Mungkin itu ya untuk pesan waktu karena Pak Kiai sudah hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman saya ini, Pak Bunga dari Polsek selalu, Pak RW, Pak RT, selalu kita mengedepankan kerja bersama karena apapun yang kita lakukan secara bersama saya yakin manfaatnya juga bisa kita akan kita bekerja sendiri. Kita harus terus membuat orang ini tempat yang aman dan damai bagi siapapun yang di sini, sehingga jangan sampai ada jika kita abaikan sehingga menjadi sebuah kedalaman dalam diri masyarakat kita bakal berubah. Mungkin itu dari saya. Maaf apabila saya sampaikan tidak berkenan. Kita hasilnya maaf yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya diizinkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima dosa saya sebagai manusia yang saya perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan kata dan masukan buat kita. Semoga ke depan lebih bagus lagi di awal kita ini, Bapak ya. Semoga semangat dan terlaksana secara berdasarkan. Baiklah, meningkat acara selanjutnya. Sebenarnya kalau tidak sambutan tidak sah, maka untuk sedikit Pak Lurah ada sambutan kepada Bapak Lurah. Kami mohon untuk memberikan bincang acara kita. Terima kasih pada pembicara. Tadi saya lihat kok ada suara tapi kelihatan orang. Oh, modelnya ada. Gitu. Mulai. Saya ini wawancara orang besar. Dua RT, dua KRT, apa KRT yang paling besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu, sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alna rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna khairun nas amrun. Sadaqallahu alaihi wa sadaqallahu rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama yang saya hormati, saya banggakan Bapak Hadirannya MSC sama Pondok Aren. Alhamdulillah beliau bisa hadir, padahal kesibukan beliau hari ini sangat luar biasa. Saya sudah pesan 2 hari yang lalu, saya pertama harus hadir. Alhamdulillah dia siapkan juga hadir. Syukur kita hari ini bisa kehadiran macam-macam. Yang saya hormati wabil khusus Abu Karom, Kiai Haji Jajang Al-Haq. Alhamdulillah ini apa namanya, yaitu RW 9 dengan kaitan. Alhamdulillah beliau selalu eksis. Yang saya hormati juga segenap panitia yang memang hari ini tugasnya RW 09. Alhamdulillah Bapak Haji Nallah sebagai ketua RW-nya luar biasa, jamaahnya juga sangat luar biasa. Juga yang saya hormati seluruh RW se-Pondok Kacang Timur hadir semua ini kayaknya dari 13 RW ya, di depan juga beserta RT-nya saya syukur. Alhamdulillah pada hari ini sangat berkah sekali yang
mereka semuanya kasih kesehatan sehingga bisa melakukan ini. Yang saya hormati pula Babinsa Binamas, alhamdulillah juga hadir. Yang saya hormati Ketua Pengajian Terpadu Kelurahan Pondok Kacang Timur, Ibu Haja Sopini. Alhamdulillah beserta jajaran sudah hadir. Yang saya hormati juga Ketua Pengajian Al-Hidayah, Ibu Haja Marian, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim PKMT, Ibu Haja Beda beserta jajarannya. Yang anggotanya hadir juga saya hormati Majelis Taklim BKMM ya, juga hadir, alhamdulillah perwakilannya juga. Yang saya hormati Majelis Taklim NU ya, hadir nggak? Oh, hadir ya Ibu itu ya. Juga yang saya hormati, saya bacakan Pokja yang menangani pengajian. Juga saya hormati para ibu-ibu RW, ibu RT, alhamdulillah juga hadir. Khusus yang saya hormati, saya banggakan, saya juga didampingi sama Ibu Lurah ya, yang menurut saya dari semua yang paling cantik hanya Ibu satu-satunya. Jadi kamu menurut saya. Yang saya banggakan, yang saya hormati para ahli surga, ya, ibu-ibu jamaah yang sangat luar biasa hadir, ya, mengenal lelah, ya. Saya bangga, saya bersyukur mudah-mudahan amal semua dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikhlas dulu, ikhlas dan bersyukur. Jadi kalau camat dan bersyukur. Baik, hadirin jamaah rahimahullah. Saya sampaikan hari ini, saya mohon maaf, beribu maaf yang setinggi-tingginya bahwa keinginan saya belum tercapai untuk menjadi nyaman. Tapi Pak Camat, ini memang trik saya. Karena ini adalah pengajian, jadi kalau sudah panas di situ, panas sana itu tetap biasa. Jadi memang ini sengaja. Saya udah bilang kan kemarin. Jadi kalau ibu kipas kipas, tanda ibu tidak bersyukur. Kalau ibu bersyukur, pasti Allah akan ngasih dingin kepada ibu. Tanya Pak Ustaz. Jadi udah nggak usah berkipas, coba dingin. Karena kalau berkipas saya sedih. Ya, coba. Paham ya, kacamata nggak berkipas tuh, nggak ada keringatnya tuh. Ya, jadi memang, jadi ibu, surga itu mahal. Nggak bisa kita tempuh dengan berdingin-dingin, bersantai-santai, bersenang-senang, nggak bisa. Memang harus susah payah. Betul kan Pak Kiai? Harus susah payah. Belum seberapa berikutnya, Masya Allah. Belum seberapa ya. Dia berdoa. Kita berdoa dan bersyukur. Terus selanjutnya, ibu tenang saja. Kita juga sesuai dengan Pak Camat tadi, memang lagi berusaha keras agar aula ini, tadi saya sudah sampaikan juga serapat dengan Pak Sektor, banyak yang harus memang dibenahi, tapi di tahun ini selesai. Insya Allah. Jadi tahun 2006 kalau kita masih sehat, kita masih dikasih umur panjang, pasti ibu akan merasakan besok nyaman di sini. Mau nggak? Mau usah berkipas terus dong. Ya baik, Ibu hadirin, karena memang hari ini ada perbedaan sedikit dari bulan-bulan yang lalu. Mungkin hari ini kita akan bahas ibadahnya, yaitu menambah sangat anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim hari
Ada yang menjadi Pak Lurah, ada yang menjadi Pak Camat, ada yang menjadi Pak Ustadz, ada yang menjadi Kiai, dan bahkan mudah-mudahan ada yang menjadi wali kota. Jadi mau nggak dengerin nggak barusan? Harus apa? Berarti harus belajar, ya. Jadi mudah-mudahan Ibu apa yang hari ini kita lakukan, apa yang hari ini langkah kita gerakkan semuanya, maka Allah akan menjadikan amal ibadah buat kita semua. Saya rasa itu, tapi saya ada pantun di mana Pak Dudung? Laporan Pak Dudung. Nah, jadi yang di sini laporannya. Ada berapa 14 ya? 12. Jadi saya mau tanya nih, saya minta 5 menit aja ya. Saya tadi sudah sebut, semua nama-nama sudah saya sebut. Pokoknya ada yang ingat langsung dirinjuk. Ya, siapakah Bapak Camat Pondok Aren namanya? Siapa? Berdiri. Oh ya. Ini pakai senang. Jadi rezekinya lagi melimpah. Alhamdulillah masih ada berapa lagi? Sifatnya berapa? Nah, terus saya ya, siapa kiai kita yang sekarang tampil ini? Siapa nih? Terus saya sudah sebutkan siapakah penyelenggara yang sekarang ini panitia ARW 09 siapa? Siapa nih? Alhamdulillah. Siapa nama lurah Pondok Aren? Nah, ini masih berapa lagi nih? 20. Hah? Berapa lagi nih? Udah, jadi gini nanti di luar aja sama kita nanti ya. Sekalian jadi karena kita ini waktu itu semua hadir jamaah rahimahullah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada hari ini. Kunci dan prinsipnya adalah hari ini kita ibadah. Hari ini ibadah dulu ya. Yang nggak boleh ibu panas. Siapa yang masih masa panas? Oke, terima kasih. Saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Lurah yang memberikan syarat kita harus banyak bersyukur dan harus banyak sabar. Semoga kita pulang dari sini tambah saja. Amin. Semangat anak-anak. Alhamdulillah.
kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Sampailah acara yang kita harapkan, yaitu mau'idah hasanah yang disampaikan oleh Al-Karom Dari depan. Hadi Jangat, dan sekaligus Pak Ustaz doa untuk dan untuk semua. Untuk kami silakan kepada Bapak Al-Karom. Ibu-ibu RW, semua, amanlah, soalnya Pak RW nyawernya kayak lagi yakin. Berkah kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak yang pegang sebelah sini belum kan? Apa perlu kasih betul belum? Ada daun, ada pohon salam di tebang Pak Yoyo. Kalau jawab salam jangan ada loyo. Harusnya bagaimana pohon salam di tebang Pak Ahmad? Kalau jawab salam kudu semangat. Semangat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkisah di rumah Pak Camat. Pak Camat juga berkisahnya semangat tapi terpaksa. Niatin karena di dalamnya ada doa, ada keselamatan, ada rahmat, ada keberkahan. Apabila kita ada anak yatim, insyaallah berulang lahan pondok macam ini semuanya pada berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi tajtama'una ma'al aitam walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil barakah bi ta'lim fi majlis ta'lim al-hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa ashabul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Camat Pondok Aren yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah warganya, di tengah-tengah dari para masyarakatnya dalam keadaan sibuk kata
yaitu Bapak Haji Hendra. Kita doakan beliau sentiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, senantiasa berkah dalam kehidupannya, tentram rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, dan putra putrinya soleh dan solihah. Mudah-mudahan beliau terus menjadi camat di Pondok Aren ini. Amin ya Rabbal. Karena beliau yang mengatur semua lurah yang ada di kecamatan Pondok Aren, semuanya anak Pondok Aren semuanya. Ya Allah, ada bocor. Jarang menempatkan anak kampung, anak daerah untuk memimpin daerahnya sendiri. Rata-rata diserahkan kepada orang lain. Mudah-mudahan anak kampung ataupun anak desa ataupun anak desa kampung ataupun kita daerah sendiri mengambil betul-betul bisa totalitas dan meninggalkan hal yang baik untuk bekal akhirat nanti. Amin. Dan juga Bapak Lurah daripada Pondok Kacang Timur, Bapak Haji Murtado, yang insya Allah beliau pun senantiasa diberkahkan oleh Allah, senantiasa dijaga selalu oleh Allah, karena selalu dijaga oleh istrinya kemanapun pergi. Amin. Semoga Ibu Lurah juga sehat, Pak Lurah sehat, berkah selalu, putra putri soleh dan solihah. Dan juga Bapak RW dari RW 01 sampai RW 013. Saya doakan yang hadir nih, yang hadir, biarin yang gak hadir mencari doa sendiri. Iya, salah siapa gak hadir, lurahnya hadir, camat itu RW gak hadir. Saya doakan semoga RW 1 yang hadir sampai RW 3 Allah berkahkan kehidupannya, Allah pada berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Bapak LPM, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ustadz kita Ustadz Suwardi, kita doakan juga panjang umurnya, banyak rezekinya, tambah ilmunya, tambah istrinya, tambah istrinya solehah. Amin ya Allah. Ada bisikin Pak Lurah, kalau kiai istrinya satu menjadi kiai. Tuh, kalau satu menjadi kiai, terus jadi ustaz. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Dan yang saya banggakan, para ibu RT dan RW kader kelurahan dan juga sohibul hajat yang punya daripada hajat acara taklim bulanan ini sekaligus menyantuni anak yatim, yaitu RW 09 yang langsung dipimpin oleh jenderalnya Bapak Haji Nahullah. Semoga beliau sehat dan warganya berkah. Mudah-mudahan banjir pun hilang. Singkat aminnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi banjir. Yang datang banjir duit. Banjir berkah. Amin ya Rabbal. Dan juga anak-anak yatim semua yang hadir, semoga kalian jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang sedang derajat ibunya masih ada, menyelamatkan orang tua yang sudah tidak ada. Sesuai harapan Pak Lurah tadi, kalian ke depan akan menjadi orang-orang hebat dan akan menjadi orang manfaat untuk Pondok Kacang Timur ini. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga doa ini diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan kebetulan kemarin tuh saya pulang haji, baru pulang haji berangkat umroh lagi, baru satu kemarin balik lagi. Habis aja nih orang RW 9 kebagian juga. RW ini belum ketemu juga. Baru sekarang datang daerah Pondok Kacang Timur. Hadiah murahan lagi dan baru hari ini mudah-mudahan doa haji Allah dikabul semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya banyak nanya kepada para pemuda, kepada para pemudi, sama orang juga saya tanya. Dalam target hidupnya itu rata-rata pada Rabi, Pak Kapolsek, Pak Soleh, Beri Muhammad dipanggilnya. Rata-rata ingin sukses dan ingin berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Betul apa tidak? Saya nanya nih Pak RW semuanya. Pak RW ingin bisa ke Mekah apa tidak? Ingin punya rumah di Pondok Indah apa tidak? Ingin tinggal apa tidak? Pada ingin, ternyata ingin sukses. Pak Camat ingin wali kota apa tidak? Pak RW ingin jadi Pak RW ingin jadi camat apa enggak? Inginlah. Siapa yang tidak ingin dapat kesuksesan dalam hidup? Maka ini semua bisa diperjuangkan jemaah. Ibu-ibu catat, bapak-bapak catat, ajarkan kepada diri, ajarkan kepada keluarga. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, cukup melakukan 3 langkah. Berapa langkah? Aduh, saya sama. Baru Masya Allah betapa. Oh gitu. Allah karim. Ini ketua masjid di sana ibu hilang tak kemana? Di sini ada ya. Subhanallah. Orang Tanah Abang yang ada di sini. Masya Allah barangkali di sini Pak RT. Berarti pindah dari Kota Bambu kemari. Amin. Karena kata itu paling positif. Kerjanya paling banyak, mikirnya paling remah, gajinya paling kecil. Itu Pak RT itu. Tapi insya Allah nanti duluan masuk surganya. Nih, ibu catat, anak ingin sukses atau diri kita ingin menggapai apa yang diinginkan. Kuncinya yang pertama di sini. Apa di sini? Mindset. Tanamkan di sini keyakinan yang kuat, apa yang kita inginkan pasti kita dapat. Kenapa? Karena Allah yang bilang dalam disebut sini, ana biwani abibi, aku akan ada dalam hidupmu sesuai dengan dugaanmu kepada Pak Camat ingin jadi wali kota, masuk di sini Pak Camat yang kuat, saya yakin bisa dilakukan. Jangan berubah. Yakin. Yakin nggak Pak Camat? Yakin nggak? Yang yakin ibu-ibunya Pak Camat tidak yakin. Yang nggak bakal kalah tapi di sini dulu mengambil janji Allah, anak yubami abdi, aku akan ada dalam hidupmu sesuai dugaanmu kepada aku. Saya pasti tahun ini bisa ke Mekah. Udah usah berubah. Anak saya yang usianya sudah melampaui daripada angka Nabi 25, pasti tahun ini menikah. Yakin Allah pertemukan di tahun ini, jangan berubah. Karena kalau berubah, pasangannya siapa? Ketemu mana ya? Berarti meragukan dari kemampuan Allah, meragukan kepada Allah. Jangan Pak Camat, kalau lurah, kalau punya keinginan, tapi pikir bisa apa enggak ya? Ya enggak bakal bisa.
An-Nabi abdi, aku akan hadir, aku akan ada dalam hidupmu sesuai dugaanmu kepada aku. Jadi ini anak yatim, kalau kalian 10 tahun ingin sukses, maka tanamkan di sini. Saya 10 tahun ke depan akan jadi orang sukses. Amin. Amin. Bu, yakin bisa jadi orang sukses 10 tahun ke depan? Yakin? Ustaz, kalau sudah yakin, kami bisa mendapatkan apa yang diinginkan dulu. Lakukan langkah yang apa tuh langkah? Ikhtiar. Apa Bu? Bu Lurah apa? Oh. Kalau kata Bu Lurah ada ikhtiar, pasti benar. Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha. Usaha ini, ikhtiar ini ada dua. Ada ikhtiar lain, ada ikhtiar bukan. Ketika kita senangkan keinginan, seperti ingin ke Mekah, jangan berubah, pasti saya ke Mekah. Anak saya pasti menikah, anak saya pasti punya anak, saya pasti naik jabatan. Jangan berubah, supaya Allah akan memberikan sesuai janjinya. Padamu sesuai aku kepada aku. Yang kedua, ikhtiar ini ada dua, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit yang berhubungan dengan langit, yang bisa menyentuh langit, dan yang bisa kita lakukan ikhtiar langit ini dengan dua cara. Halo? Dengan dua cara. Apa kira-kira bacaan? Yang bisa menyentuh pintu langit terbuka, Bu Ibu. Kalau pintu langit sudah terbuka, maka apa saja bisa didapatkan. Ketuk untuk pintu langit, lakukan ikhtiar langit. Yang bisa mengetuk pintu langit terbuka itu ada dua. Yang pertama doa, yang kedua amal soleh. Jawab. Ikhtiar langit itu ada dua macam. Bapak RW, ikhtiar langit yang pertama doa, yang kedua adalah amal. Kenapa doa? Ini akan bisa mengetuk langit karena Allah yang nyuruh. Ud'uni astajib lakum, minta kalian kepada aku akan diberi. Bohong Allah kalau kita sudah minta tapi diabaikan permintaan kita. Pasti setiap doa itu bakal dikabul. Pasti setiap permintaan itu bakal dijawab. Tapi harus disampaikan itu doa dengan khusus. Harus disampaikan doa dengan yakin. Sehingga kekuatan doa itu ada. Baik doa dari pribadi ataupun doa dari orang lain. Maka ketika itu doa menyentuh langit, maka pasti langit terbuka. Dan apa yang ada di benak kita tadi yang diinginkan mulai akan terwujud. Apalagi kalau doanya disampaikan di tempat ijabah doa Mekah dan Madinah. Di luar Mekah Madinah tidak ada tempat ijabah doa, ada saat ijabah. Harus cari waktu saat yang ijabah doa. Agak susah. Nah, oleh karena itu jemaah, di bapak-bapak, ketika ingin mengetuk pintu langit melalui doa, cari di luar Mekah Madinah ini saatnya ijabah. Di mana bapak-bapak ada di hari Jumat, ketika khotib duduk antara dua bapak, dan itulah saatnya ijabah doa. Minta. Tapi anehnya di bapak-bapak pada tidur, bukannya doa. Kata Jaya khotib itu pas berhenti pada pulas. Kenapa Bapak? Karena setan tidak mau orang di saat itu berdoa, karena doanya maka menyentuh langit sehingga terbuka. Minta di situ. Makanya kalau khotib duduk lapangan diberikan kesempatan para jemaah doanya banyak. Tapi kalau khotibnya pelit duduk benar, lamaan lah. Kalau doa tersebut Pak, itu saat dijawab karena nggak bisa ke Mekah.
atau antara azan dan iqomah. Manfaatkan antara iqomah itu satu ijabah, maka doa kita bisa mengetuk pintu langit. Ada yang kedua yang bisa mengetuk pintu langit, amal soleh. Bu, apa yang kedua yang bisa mengetuk pintu langit? Saya mau nanya, amal soleh itu apa? Soleh. Bukan soleh. Ternyata ini juga Pak Soleh sama, ini Pak Soleh juga. Pak ternyata Ibu, sholat itu bukan amal soleh, tapi amal wajibah, Bu Lurah. Dengan sholat bahkan nyelamatin diri, bukan mengetuk pintu langit. Baca Quran itu ternyata bukan amal soleh, itu amal yang sunnah untuk mengangkat derajat kita, bukan untuk mengetuk langit. Ibu tahajud bukan amal soleh. Yang disebut amal soleh itu, saya paling jelas mendapatkan paparnya ada dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisyah. Apa itu amal soleh? Ini yang bisa mengetuk pintu langit. Amal soleh itu ada dua kata. Satu kata amal, yang kedua kata soleh. Amal itu ternyata daya yang kita miliki. Daya yang kita miliki. Lalu apa yang kita miliki? Ada punya daya kecerdasan, ada daya kekuatan tenaga, ada daya harta. Ini yang kita miliki, itu apa? Amal itu daya yang kita miliki, kecerdasan, tenaga, kemudian harta. Kemudian soleh. Soleh itu apa? Maslahat. Kalimat aslinya soluha, maslahat. Digabung amal dengan soleh, berarti daya yang kita miliki, bentuk kecerdasan, bentuk tenaga, bentuk harta, maslahat, manfaat dirasakan oleh orang lain. Maka ketika kita punya kecerdasan kita dirasakan oleh orang lain, itu namanya perbuatan amal soleh. Kita punya tenaga dirasakan manfaat orang lain, itu namanya amal. Kita punya harta kita bisa dirasakan oleh orang lain, itu namanya amal. Nih, seperti Pak Lurah tadi, punya harta dinikmati dan dirasakan oleh anak-anak yatim, itu adalah bentuk amal soleh. Kekuatannya seperti apa? Saya akan bercerita suatu kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim ini, Pak Lurah, bacaman, kedatangan daripada malaikat Jibril. Bu, Ya. Ibu tahu malaikat Jibril siapa? Malaikat pencabut nyawa. Maka datanglah Jibril ke rumah Ibrahim. Ketika Jibril datang, berbarengan keluar dari rumah Nabi Ibrahim, seorang anak muda berpapasan dengan malaikat Jibril. Berpapasan. Malaikat Jibril dengan anak itu. Jibril melihat anak muda yang keluar dari rumah Ibrahim sampai tidak terlihat lagi. Masuklah itu yang namanya Jibril ke rumah Ibrahim. Kemudian bertanya, Ibrahim, kata Jibril, ini siapa yang baru keluar dari rumahmu? Maka jawab Ibrahim, oh Ibrahim, itu adalah muridku. Dia datang minta izin kepadaku, dia datang minta restu kepada aku bahwa dia besok pagi mau menikah. Kata siapa tuh? Kata Nabi Ibrahim, muridnya izin suatu ke guru supaya besok datang dan mendoakan di acara pernikahan. Apa kata Ibrahim? Sayang sekali, muridmu tidak akan bisa nikah besok. Kenapa Ibrahim? Apa kata yang akan aku cabut
malam hari ini ada tandanya persis yang ada pada muridnya. Matanya, hidungnya, rambutnya, rawatannya, tanda-tandanya semuanya. Jadi nanti malam muridmu akan aku cabut nyawanya. Maka dia gak bakal bisa menikah besok pagi. Kaget tuh Nabi Ibrahim itu. Kaget. Langsung ngejar muridnya. Ternyata sudah ada dua. Ibrahim bergumam, ada Allah, ini sudah takdir Allah. Besok pagi saya Nabi Ibrahim tidak ada acara makan dan tenang sambil tahu dia ketok pintu. Assalamualaikum. 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 Masuk pintu nggak dibuka? Nah, ke rumah Ibrahim dibuka oleh Nabi Ibrahim muda Tuhan. Sekarang Tuhan sudah ditunggu masuk saya. Kemudian Tuhan sudah diminta untuk pernikahan. Suku kamu yang mana? Tuhan yang kemarin kan udah izin. Dia masih hidup, masih sudah siap dan mengajak laki siap untuk Tuhan untuk menghadiri pernikahannya. Kaget tuh Nabi Ibrahim. Maka jalanlah Nabi Ibrahim menemui acara pernikahan muridnya. Benar muridnya ada. Sudah pakai kemeja putih dan siku-siku. Sudah siap nikah barulah Nabi Ibrahim bergumam di jantungnya hatinya. Waduh, benar nih ngomongin gue ini. Dia bilang mau dicabut nyawa hari malam, tapi masih hidup. Ayo dijalankan pernikahan, pernikahan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lewat berlalu dari pernikahan itu Israel datang lagi. Dan itu masih hidup. Maka Ibrahim senang bagi Israel. Kemana saya kamu? Saya nungguin kamu. Ada masalah dengan kamu. Ada apa Ibrahim? Ingat gak 70 tahun yang lalu? Apaan? Kau datang akan nyabut nyawa muridku. Benar? Ingat? Bohong. Kata Ibrahim. Bohong kenapa? Tuh, muridku masih hidup sampai sekarang. Dia punya anak, punya cucu. Kamu bohong. Ibrahim, saya ini malaikat yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah mengingkari dari perintah Tuhan. Terus kenapa kau tidak jadi mencabutnya? Ketika malam itu aku sudah pegang nyawa muridku dan kugeserkan daripada kaki sampai ke yang namanya apa? Mata kaki kan tersendi. Diseret. Ketika aku sudah menyeret dan memegang daun itu, murid kamu, maka aku diperintahkan sang Maha Pemegang alam semesta. Israel, lepaskan daripada roh itu. Biarkan dia hidup. Biarkan dia hidup sampai 70 tahun ke depan. Karena perintah Tuhan yang bisa lepaskan dan sekarang sudah 70 tahun saya datang lagi menyambut muridmu. Subhanallah. Ini apa istimewaan sudah sampai kematian ini ditangguhkan? Maka Ibrahim bertanya, apa yang menjadi sebab Allah melepaskan nyawa itu sampai ditangguhkan Ibrahim? Maka Tuhan berbicara Ibrahim bahwa si anak muda muridmu itu setelah keluar dari rumahmu, dia keliling di perkampungan yang ketemu dengan seorang anak yatim. Dia sedang menangis, dia sedang duduk menjelang terbitnya matahari. Maka si anak muda itu mendekati si yatim tersebut. Hei, bocah, kenapa menangis di sini pula? Kenapa menangis? Allah tidak adil kepada saya. Tidak adil gimana? Saya sudah 3 hari tidak makan, ibu juga tidak makan, hanya minum doang. Kau kemana? Sudah tidak ada. Ibuku sakit, tidak bisa bangkit dari tempat pembaringannya. Maka pagi ini aku keluar, barangkali mendapatkan makanan, tapi sampai menjelang malam belum ada makanan yang aku dapatkan. Allah adilkan kehidupan saya.
maka itu si anak muda pas si yatim piatu itu mengeluarkan dirham. Ditaruhlah di tangan si anak yatim ini dirham. Seperti paluran rupiah. Nih untukmu, Allah itu maha adil. Beli makanan yang kau suka, yang dibuka, beli makanan. Maka girang si anak yatim, senang si anak yatim, maka pulang dengan bahagia. Itulah Ibrahim yang menyebabkan Tuhan menunda kematian anak tersebut. Karena perbuatan menyentuh pintu langit Allah sampai terbuka 7 pintu dan menggetarkan arahnya Allah, sehingga Allah bilang biarkan dia hidup sampai 70 tahun ke depan. Tapi kenapa lama banget? Karena ternyata yang diberikan oleh si anak muda 7 dirham. Jadi 1 dirham diganti dengan 10 tahun kehidupan. Subhanallah. Ini yang namanya amal soleh yang bisa menyentuh langit. Jadi kalau ibu punya niat, bapak punya keinginan, anak sudah di ujung tanduk mau cerai, apa yang dilakukan sehat sudah ada terwujud, sampaikan sesuatu berbuat bahagia anak ini apa orang yang sudah pernah mengandung kita, bikin senang, bikin bahagia, bikin nangis. Dan disitulah kita mengubah apapun yang ada di hadapan kita. Ini nama amruhu tidak ada syai'an ayyakula lahu umur bisa dirubah, apalagi anak, apalagi yang namanya kita, maka lakukanlah yang ikhtiar lagi bentuk amal soleh, gabungkan doa dengan amal soleh. Ini akan membuka pintu langitnya Allah, terbuka dari Allah. Lalu lakukan juga amal bumi, apa yang kita kerjakan seperti Allah yang kurang macam-macam sama saya jadi pengajar, udah kerjakan saja, itu mah amal dunia, pekerjaan dunia, ikhtiar dunia. Nanti bapaknya yang ikhtiar langitnya. Beres pusat kalau itu belum ada satu lama lagi. Apa pun sudah yakin ikhtiar langit maksimal digabungkan doa dan amal soleh. Maka langkah yang ketiga, bersih diri kita dari dosa. Barangkali ada banyak dosa masa lalu terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap Tuhan, bersihkan diri. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi. Setiap kebaikan tidak akan halangi dengan keburukan yang ada dalam tubuh kita. Maka dosa itu ada, hal yang tidak baik ada, datang ijabah Allah sesuai yang kita inginkan. Mau masuk ke tubuh kita, ada yang halangin dosa, ada yang halangin hal yang dibenci Allah. Akhirnya tidak menjadi bagian untuk hidup kita. Sudah saja terus bertahun-tahun tidak berwujud. Jadi sering-seringlah bersih diri dengan sering bersihkan diri dengan salat, karena salat akan menghapus dosa pertama, dosa terakhir, dosa tidak lama, dosa yang baru, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sembunyi, terang-terangan seluruh macam kategori dosa. Bisa gitu. Terlebih banyakin tobatan nasuh, bersih diri, kemudian yakin sudah kuat, Allah berikan karena ikhtiar langitnya digabungkan doa dan amal soleh menyentuh langit terbuka, maka Allah berikan di sini tidak menghalang masuk, akan menjadi bagian untuk hidup kita. Ini mana 3 langkah untuk menggapai apa yang diinginkan. Maka panggil anak-anak yang kurang beruntung rezekinya. Kamu sukses, nah? Ingin mama? Nih, di sini tanamkan, yakin kamu bakal sukses. Terus setelah itu ikhtiar, lakukan ikhtiar langit doa, ikhtiar langit dengan amal soleh. Apa yang bisa kamu lakukan dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran, gabungkan, kerja jalani. Maka bersihkan diri yang ketiganya dengan banyak istighfar dan taubat. Insya Allah tunggu gak bakal lama untuk mewujudkan keinginan bisa dikabul oleh Allah. Dan hari ini RW 09
keluarga yang lain dipimpin Pak RW-nya untuk mengetuk pintu langitnya Allah dengan berbagi bahagia melalui membahagiakan anak yatim. Maka insya Allah mudah-mudahan pintu langit terbuka untuk RW 09 khususnya dan 13 RW yang ada di pondok hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan mereka anak-anak yatim yang senantiasa dicari oleh banyak orang, oleh instansi pemerintah, instansi daripada perusahaan-perusahaan, karena mulut mereka adalah emas, bisa membuka 7 pintu langitnya Allah. Maka kita doakan mereka yang ada di wilayah pondok aren ini menjadi anak-anak mulia depannya. Amin ya Rabbal. Jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Mereka kemudian hari akan mengabdi untuk pondok aren ini berbagi dengan anak-anak yatim di tahun mereka berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka oleh karena itu ambil hikmah ini, jadikan hidup kita sukses dunia, sukses akhirat dengan 3 jalan. Pertama, yakinkan kekuatan, yakinkan mindset kita bahwa berhasil. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Yang ketiga, bersihkan diri dari dosa. Insya Allah semuanya berikut oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu sama-sama kita akan akhiri daripada pertemuan mulia ini bersama anak-anak yatim kajian rutin di RW setiap RW yang ada macam timur dan dihadiri oleh pemimpin kita Pak Camat dan Pak Lurahnya. Semoga Allah akan membuka semua hajat kita, niat kita, keberkahan yang diinginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak yatim diangkat tangannya ya. Aminkan lisan kalian mengantarkan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, semua orang tua yang hadir dan berbagi dengan kalian dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, semuanya diangkat tangannya. Salah satu doa yang terijabah adalah doa disampaikan dengan khusyuk, supaya khusyuk satukan pikir dengan hati, mulai pejamkan mata zahir, buka mata batin, dan minta kepada Allah dengan suara hati masing-masing. Mudah-mudahan lisan yang kembali 1 minggu yang lalu dari tanah suci Mekah ini akan mengantarkan semua hajat yang hadir di Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabb, Engkau ada Tuhan kami. Engkau yang genggam kehidupan dan kematian kami. Engkau pula ya Rabb yang membolak-balikkan kehidupan kami ini. Karena Engkau simpan di atas dan berbagai macam kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan kami. Kadang pula Engkau simpan kami di bawah dan berbagai macam kesulitan, permasalahan, penderitaan, bahkan sampai tetesan air mata kami. Ya Rabb, di tengah-tengah kami ada anak-anak yang kehilangan orang tua lebih cepat daripada bayangannya. Dia anak-anak yatim. Maka kami mohon kepada Engkau melalui uluran tangan kami, melalui uluran daripada keluarga kami, uluran tangan daripada lingkungan kami untuk membahagiakan mereka. Bahagiakan kami yang mulai Engkau angkat derajat pada tinggi-tingginya, baik di kehidupan dunia ini, terlebih di kehidupan akhirat nanti. Bahagiakan kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, melalui Kau buat bahagia anak keturunan kami. Bahagianya kami sebagai ibu, bahagianya kami sebagai seorang ayah, bukan terletak daripada apa yang sudah kami miliki, bukan terletak daripada apa yang sudah kami dapatkan, tapi bahagianya kami di saat melihat anak-anak kami bahagia. Sejenak jemaah, bayangkan wajah putra-putri, sebut nama mereka dengan permasalahannya, minta kepada Allah. Di tengah-tengah ada anak yatim bersama
Ya Rob, mereka adalah tempat pembedaan dan kebahagiaan kami. Jadikan putra dan putri kami menjadi Qurratu A'yun, kebahagiaan untuk hidup, dan jadikan fitnah mereka untuk hidup kami, baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang solihah, yang taat patuh akan ajaran, taat patuh akan ajaran Rasul, dan bisa berbakti pada kami kedua orang tuanya. Bahagia anak-anak kami dengan Kau angkat derajat setinggi-tingginya, limpah rezeki sebanyak-banyak untuk hidup mereka, pertemuan segera dengan pasangan hidupnya yang baik, yang bisa membawa bahagia anak-anak kami. Jadikan rumah tangga putra-putri kami yang sudah mesra ini bahagia dengan Kau limpahkan rezeki yang berkah melimpah serta keturunan yang soleh dan solihah. Ya Rabb, ya Allah, ya kami, di tengah hamba-Mu, anak-anak yang kehilangan orang tua lebih cepat daripada bayangan mereka. Bahagiakan pula kami sebagai seorang anak, beri Kau buat bahagia orang yang sudah mengandung dan melahirkan kami. Dia adalah ibu kami, orang yang setiap hari memperjuangkan kami untuk bahagia dengan keringatnya, membiarkan tubuhnya terguyur air hujan, dibiarkan tersorot matahari demi kebahagiaan kami anak-anak jadi ayah kami. Bahagia mereka yang sudah tiada ya Rabb, melalui keadaan kami majlis taklim, melalui keadaan kami memimpin satu daerah, banggakan bahagiakan ibu, banggakan dan bahagiakan ayah yang sudah tiada, Kau ampunkan dosa dan kesalahannya, luaskan terangkan kuburannya, jadikan bagian kuburan mereka taman dari bagian taman surga. Bahagiakan ibu, bahagiakan ayah kami yang masih ada, beri Kau sehatkan, angkat penyakit yang mengujikan di tubuhnya, berikan kuat iman sampai hidupnya, dan Kau akhirkan saat kehidupan dalam husnul khatimah. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami, beri Kau buka pintu berkah luas-luasnya, agar kami bisa membuat bahagia anak kami, agar kami bisa membuat bahagia orang tua kami, agar kami bisa membuat bahagia keluarga kami, melalui anak-anak yatim. Buka pintu langit-Mu, berikan kehendak-Mu untuk kami semuanya. Jadikan para pemimpin kami, Pak Camat kami, lurah kami, mereka panjang umur, sehat walafiat, senantiasa memberikan daripada curah kemampuannya untuk kami keluarganya ya Rabb, dengan Kau jauhkan, hindarkan segala bentuk musibah bencana dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka putra-putra kami, anak-anak yatim yang ada, menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa memuliakan ibunya yang masih ada, mengangkat selamat ayahnya yang sudah tiada, dengan kehidupan mereka di jalan yang Kau ridhai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas sami'ud du'a, taqabbal anna ya Allah, taqabbal anna ya Rahman, taqabbal anna ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masalah apapun yang kami miliki ya Rabb, kesulitan apapun yang kami punyai saat ini ya Rabb, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, anak, ekonomi, Kau yang berkuasa untuk mengangkat, menghilangkannya, dan membuka jalan untuk keluar dari permasalahan dan kesulitan tersebut. Maka berikanlah jalan berkah dan jalan mudah untuk hidup kami ke depan, bahagia dunia sampai yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan bersama anak yatim, bersama para umaroh kita, dan beserta para pejuang daripada penghidupan majlis taklim ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mohon maaf untuk tidak mendengarkan terlebih dahulu ya. Kita menunggu sesaat untuk penyerahan santunan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Ustaz dan Tidak Bahas. Semoga apa yang diberikan kepada kita semua, insya Allah kita akan mendapatkan materi yang untuk putra putri kita. Untuk itu, Ibu saksikan bersama, jangan diulang dulu Bu. Mari kita saksikan untuk pemberian santunan yatim. Akan disampaikan oleh atau diberikan oleh Pak Camat Bapak Lurah dan penyelenggara yang terima kasih kepada